'Cause nobody does it like you. I like the way that you move. That's why I never go through with leaving you. Everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami dari kelompok 6 ini memenuhi tugas mata kuliah Geometri dan Pengukuran dengan dosen pengampu. Baiklah teman-teman, perkenalkan di sini saya Erlin Febrina dan teman saya Auza Piantira, saya Pirgita Sari. Oh iya teman-teman, ada satu lagi teman kami, yaitu Halo semua, perkenalkan nama saya Helki Jajeliswan dengan NPM A1G024118. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Nah, di sini saya sedang memegang apa ya? Ada yang tahu ini apa? Nah, ini adalah bulatan dari plastisit. Dan bulatan ini dapat kita asumsikan sebagai titik. Nah, apabila kita memiliki bulatan atau titik-titik yang banyak, kemudian kita satukan seperti ini, maka ini dapat disebut sebagai garis. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa garis adalah gabungan dari beberapa titik-titik yang banyak dan tidak memiliki ujung, kemudian dapat memanjang di kedua arahnya, bisa memanjang ke arah kanan dan bisa memanjang ke arah kirinya. Nah, garis itu dapat juga kita asumsikan dengan tusuk sate ini. Nah teman-teman, di sini saya memiliki garis dan juga titik tadi. Bagaimana jika garis dan titik tersebut saya gabungkan menjadi seperti ini? Nah teman-teman, bentuk seperti ini dapat kita katakan sebagai sinar garis. Sinar garis itu apa? Teman-teman tahu nggak? Nah, sekarang coba teman-teman bayangkan sinar matahari. Nah, matahari tersebut terletak jauh di luar angkasa. Tetapi, sinarnya dapat menembus ruang angkasa tersebut hingga dapat mencapai kita yang berada di bumi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sinar garis itu adalah garis lurus yang memiliki titik pangkal atau titik awal dan memanjang hingga tak terhingga. Nah sekarang, bagaimana jika saya menambahkan satu titik di ujung dari sinar garis tersebut tadi? Menjadi seperti ini. Nah sekarang, sinar garisnya tak lagi menjadi tak terhingga dong, karena di ujungnya sudah terdapat titik. Nah, bentuk seperti inilah yang dapat kita sebut sebagai ruas garis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ruas garis tersebut adalah garis lurus yang dibatasi oleh kedua titik di ujungnya, yaitu titik awal dan juga titik akhir. Jadi ruas garis tersebut bisa diukur. Nah, sekarang saya memiliki dua sinar garis. Bagaimana jika dua sinar garis ini saya gabungkan seperti ini? Nah, pertemuan dua sinar garis inilah yang disebut dengan sudut. Di sudut terdapat titik sudut, yaitu titik di antara dua sinar garis. Lalu ada kaki sudut, yang ini dan yang ini, yaitu dua sinar garis yang membentuk sudut. Lalu ada area sudut, di mana terletak pada dua kaki sudut di seperti ini. Teman-teman tahu nggak apa itu bangun datar dan bangun ruang? Nah, bangun datar adalah suatu bidang datar yang tersusun dari sisi-sisi yang menyatu dan membentuk bangun dua dimensi. Nah, dimensi tersebut terdiri dari panjang dan juga lebar, tapi tidak mempunyai tinggi ataupun tebal. Selanjutnya, bangun datar segitiga. Segitiga adalah bangun datar yang memiliki tiga sisi atau tiga ruas garis dan juga memiliki tiga sudut. Contohnya pada rambu lalu lintas yang berbentuk segitiga. Persegi adalah bangun datar yang semua sisinya sama panjang dan memiliki 4 sudut siku-siku. Bangun ini mempunyai 4 sisi, 4 titik sudut, serta 2 diagonal yang saling berpotongan di tengah. Contoh persegi dalam kehidupan sehari-hari antara lain yaitu ubin lantai atau papan catur. Selanjutnya bangun datar persegi panjang. Nah, persegi panjang sendiri sama seperti persegi tetapi sedikit berbeda. Kalau persegi, seluruh sisinya itu sama panjang. Sedangkan kalau persegi panjang, hanya sisi yang saling berhadapan saja yang sama panjang. Nah, persegi itu sendiri terdiri dari 4 sisi dan 4 titik sudut. Nah, untuk
persegi panjang itu sendiri, sudutnya itu merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Contohnya itu seperti papan tulis ataupun buku tulis. Selanjutnya, bangun datar segi 5. Segi 5 adalah bangun datar yang memiliki 5 sisi dan 5 luas garis, juga memiliki 5 titik sudut. Contohnya pada lambang-lambang seperti lambang UNIR ataupun lambang PGSD. Sedangkan bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan juga tinggi. Nah, bangun ruang tersebut dibatasi oleh sisi-sisi, rusuk, dan juga titik sudut, serta terdapat volume di dalamnya. Nah, selanjutnya adalah sisi. Tapi sebelum itu teman-teman udah pada tahu belum ya, apa sih itu sisi? Dan apakah sisi pada bangun datar dan bangun ruang itu sama? Nah, simak terus penjelasannya ya. Sisi pada bangun datar adalah ruas garisnya. Sebagai contoh, kita ambil persegi. Nah, di persegi itu memiliki 4 ruas garis, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sisi dari persegi adalah 4 sisi. Atau kita ambil contoh di kehidupan sehari-hari, itu adalah ubin lantai. Nah, kita lihat ruas garis di ubin lantai itu ada berapa. Dan setelah kita tahu jumlahnya, maka itu adalah sisi dari ubin lantai tersebut. Nah, selanjutnya adalah sisi pada bangun ruang. Sisi pada bangun ruang yaitu di bidang datarnya. Misalnya kita ambil contoh kubus. Nah, di kubus itu memiliki bidang datar persegi. Maka kita hitung berapa banyak persegi yang membangun kubus tersebut. Nah, di kubus itu memiliki 6 persegi yang membangun kubus tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sisi pada kubus tersebut terdapat sebanyak 6 sisi. Nah, adapun di kehidupan sehari-hari dapat kita lihat di kardus kecil atau dadu. Nah, kita lihat di dadu itu bidang datarnya atau persegi yang membangun dadu tersebut ada berapa. Nah, jumlah dari persegi yang membangun dadu tersebut, maka itu adalah jumlah dari sisi dadu tersebut. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa sisi di bangun datar adalah ruas garisnya, nah sedangkan sisi pada bangun ruang adalah bidang datarnya. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu rusuk? Rusuk adalah sebuah garis yang membatasi bangun ruang. Jadi, rusuk hanya terdapat pada lambang ruang. Contohnya, pada meja ini, garis tepi yang ada pada meja itu disebut dengan rusuk. Jika persegi naik level menjadi bangun ruang, maka terbentuklah kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang semuanya berbentuk persegi dengan ukuran sama besar, 12 rusuk, dan 8 titik sudut. Contoh kubus dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dijumpai adalah dadu, kotak Rubik, atau kardus kecil. Selanjutnya, bangun ruang balok. Nah, kalau persegi panjang dibuat menjadi bangun ruang, maka akan menjadi balok. Balok sendiri memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan juga 6 sisi. Sama seperti persegi panjang tadi, sisi yang sama besarnya hanya sisi yang saling berhadapan saja. Contoh mudahnya yaitu adalah kotak susu. Selanjutnya yaitu prisma segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang yang alas dan atapnya berbentuk segitiga, sedangkan sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Bangun ini memiliki 5 sisi, 2 berbentuk segitiga, dan 3 berbentuk persegi panjang, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Contoh prisma segitiga dapat dilihat pada bentuk atap rumah yang lancip atau coklat Toblerone. Selanjutnya, bangun ruang 5 segitiga. Apakah di sini ada yang tahu apa itu 5 segitiga? Nah, 5 segitiga adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk segitiga dan 3 sisi tegak berbentuk segitiga yang bertemu di satu titik puncak. Nah, bangun ruang ini memiliki 4 sisi, yaitu 1 sisi segitiga alas dan 3 sisi segitiga tegak, dan memiliki 6 rusuk dan 4 titik sudut. Contoh dari bangun ruang ini adalah piramida yang alasnya berbentuk segitiga. Selanjutnya, bangun ruang prisma segi 5. Prisma segi 5 adalah bangun ruang 3 dimensi dengan 2 alatnya berbentuk segi 5 dan 5 sisinya berbentuk persegi panjang tegak. Lalu, prisma segi 5 memiliki 7 sisi dan 10 titik sudut serta 15 rusuk. Terima kasih sudah menonton.
world, just me and